Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Di sebuah lereng gunung ada seekor elang yang lahir dan besar di dalam sebuah kandang besar milik seorang bangsawan. Kandang itu sangat luas, penuh dengan dahan pohon buatan dan makanan lezat selalu diantarkan tepat waktu. Si elang tidak perlu berburu, ia hanya perlu bergaya sesekali mengepakkan sayapnya untuk menghibur tuannya dan tamunya. Setiap hari elang itu melihat kawanannya terbang tinggi di atas awan, menembus badai dan menukik tajam mengejar mangsa. Ia merasa iba melihat mereka. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Lihatlah mereka," sambil mengunyah daging segar yang sudah dipotong-potong. Mereka harus bertarung dengan angin kencang hanya untuk makan. Mereka basah kuyup saat hujan. Aku di sini aman, kering dan selalu kenyang. Suatu hari pintu kandang itu tidak sengaja terbuka akibat engsel yang rusak. Elang itu berdiri di ambang pintu. Di depannya membentang langit biru yang tak terbatas dan tebing-tebing curam yang menantang. Ia bisa pergi sekarang juga. Ia mencoba mengepakkan sayapnya. Namun ia merasa sayapnya terasa sangat berat. Lemak di tubuhnya membuatnya sulit untuk sekedar melompat ke dahan yang lebih tinggi di luar kandang. Angin pegunungan yang dingin menerpa wajahnya dan ia gemetar. Ia takut akan rasa lapar yang mungkin datang jika ia gagal berburu. Ia takut akan kedinginan di luar sana, padahal tidak pernah ia rasakan di dalam kandang. Elang itu melihat ke belakang, ke arah nampan makanannya yang baru saja diisi. Lalu ia melihat ke langit, satu hal yang mengerikan. Ia masih memiliki bentuk seekor elang, tapi ia telah kehilangan jiwa elangnya. Ia memilih untuk berjalan kembali ke dalam kandang dan mendorong pintu itu hingga tertutup. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu perjuangan, bukan kenyamanan. Seringkali kita merasa berkat Tuhan adalah ketika hidup kita tanpa masalah, tanpa tantangan dan semua kebutuhan tercukupi secara otomatis. Karena kita menetap di kandang nyaman yang bisa buat kita jadi hilang keberanian untuk melangkah melakukan misi yang Tuhan berikan karena gak mau kenyamanan kita terganggu dan kita menghindari resiko-resiko. Apalagi kenyamanan yang kita rasakan itu di luar Tuhan. Itu adalah jalan lebar menjauhkan kita dari Tuhan karena fokus kita hanya akan memuaskan nafsu diri sendiri yang kemudian akan menjadi berhala bagi kita. Raja Salomo punya segalanya, bahkan istrinya banyak. Ia nyaman, kemudian terlena dengan semua pengaruh para istri dan tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 11. Kenyamanan dan keinginan daging menguasai, maka terjadilah kemunduran rohani dan kehancuran. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Namun iman sejati tidak tumbuh di dalam kandang kenyamanan. Ia tumbuh saat kita berani mengepakkan sayap di tengah badai ketaatan. Banyak orang Kristen yang telah kehilangan kemampuan terbangnya karena terlalu lama memanjakan diri dengan kemapanan dunia dan takut menderita demi kebenaran. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk terbang tinggi bersamanya, menembus batasan-batasan mustahil, bukan untuk menjadi tawanan dari rasa nyaman yang semu. Jangan biarkan kenyamanan membunuh panggilan besar yang Tuhan taruh di hidup kita. Teruslah berjuang hidup dalam iman, jangan terlena di kandang kenyamanan. Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan bagi hidup kami. Kecukupan, bahkan kelimpahan, kenyamanan yang Tuhan berikan. Tapi kami rindu menikmati kenyamanan itu di dalam Kristus. Supaya jangan kenyamanan-kenyamanan yang kami alami membuat kami terlena dan tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Kami mau Tuhan dan kami rindu mensyukuri setiap berkat Tuhan. Sehingga kenyamanan yang kami nikmati adalah damai sejahtera di dalam Kristus. Tolong kami supaya kami mau mengepakkan sayap kami, menembusi setiap awan, menembusi setiap badai bersama dengan Kristus, hidup dalam iman sehingga kami makin dikuatkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.